Pemirsa, dari Tanah Suci, jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul untuk menunaikan rukun Islam kelima, sebuah perjalanan spiritual yang penuh makna. Kami akan menghadirkan informasi terkini serta kisah inspiratif para jemaah Indonesia dalam menjalani ibadah haji dalam segmen Liputan Haji. Pemirsa, di sela rangkaian ibadah haji di Tanah Suci, jemaah haji Patuna Travel memanfaatkan waktu luang untuk memperdalam nilai-nilai spiritual melalui kegiatan ziarah. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah makam Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi Muhammad SAW yang terletak di kota Taif, Arab Saudi. Di tengah padatnya rangkaian ibadah haji, rombongan jemaah haji Patuna Travel menyempatkan diri mengunjungi makam Abdullah bin Abbas yang berada di kawasan bersejarah kota Taif. Kunjungan ini menjadi salah satu bagian dari program ziarah edukatif yang memberikan kesempatan kepada jemaah untuk mengenal lebih dekat tokoh-tokoh penting dalam sejarah peradaban Islam. Kota Taif sendiri memiliki tempat khusus dalam sejarah dakwah Islam. Berada di kawasan pegunungan sekitar 7 km dari kota Makkah, Taif dikenal dengan udaranya yang sejuk serta menyimpan banyak jejak sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kota ini menjadi saksi salah satu perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW yang penuh ujian, sekaligus menyimpan beragam peninggalan sejarah yang hingga kini masih dikunjungi oleh umat muslim dari berbagai belahan dunia. Salah satu tokoh besar yang dimakamkan di Taif adalah Abdullah bin Abbas. Beliau merupakan sepupu Nabi Muhammad SAW yang terkenal sebagai ulama besar dan ahli tafsir Al-Quran. Karena kedalaman ilmunya, Abdullah bin Abbas mendapat julukan Turjumanul Quran atau penerjemah dan penafsir Al-Quran. Pemikiran dan ilmu yang beliau wariskan menjadi rujukan penting bagi umat Islam hingga saat ini. Bagi para jamaah, ziarah ke makam Abdullah bin Abbas bukan sekedar kunjungan sejarah. Kegiatan ini menjadi momen mengenang perjuangan para sahabat Nabi Muhammad SAW, meneladani akhlak dan keilmuan mereka, serta memperkuat pemahaman terhadap ajaran Islam. Selama kegiatan ziarah, para jamaah juga mendapat penjelasan dari peran Abdullah bin Abbas dalam menyebarkan ilmu dan menjaga ajaran Islam pada masa awal perkembangan peradaban Islam. Alhamdulillah, siang ini jamaah Patuna Haji tahun 2026 mengunjungi kota Taif, di mana Nabi Muhammad SAW juga berdakwah ke kota ini, dan sudah ceritanya sangat terkenal bahwa penduduk Taif ini bersikap kasar dan menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad SAW tetap mendoakan penduduk Taif yang akhirnya kemudian masuk Islam. Dan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang kemudian menetap dan meninggal dunia di kota ini adalah sepupunya sendiri yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang waktu kecilnya didoakan oleh Nabi dengan doa Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman yang mendalam dalam urusan agama untuk Abdullah bin Abbas, dan juga ajarkan dia untuk bisa menafsirkan tafsir. Melalui kegiatan ziarah ini, para jemaah diharapkan tidak hanya memperoleh pengalaman spiritual selama menunaikan ibadah haji, namun juga memperkaya wawasan sejarah Islam dan meneladani nilai-nilai perjuangan para sahabat Nabi yang menjadi bagian penting dari perkembangan agama Islam. Dari kota Taif, Arab Saudi, Willy Darmawan, Dirham Syah Maulana, Metro TV. Pemirsa, suasana kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci selalu menyisakan cerita menarik. Jika umumnya jemaah tampil sederhana saat kembali ke tanah air, berbeda dengan sebagian jemaah asal Makassar dan Sulawesi Selatan yang tampil mencolok dengan busana berwarna, hiasan manik-manik, dan aksesoris emas.
Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, penampilan jemaah haji asal Makassar, Sulawesi Selatan menjadi pusat perhatian saat menunggu kepulangan ke tanah air. Berbalut warna-warni yang dipadukan dengan aksesori emas dan beragam hiasan, mereka tampil berbeda di tengah keramaian jemaah haji dari berbagai daerah. Sekilas, penampilan tersebut menyerupai pertunjukan busana. Namun bagi masyarakat Bugis Makassar, gaya yang dikenal dengan sebutan bling-bling ini merupakan tradisi yang telah diwariskan secara turun-menurun. Busana gemerlap tersebut menjadi simbol kebahagiaan dan rasa syukur atas kesempatan menunaikan ibadah haji serta kembali ke kampung halaman dengan keadaan sehat. Tradisi ini juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Bugis Makassar yang masih terjaga hingga saat ini. Sebagian jemaah mengaku telah menyiapkan busana khusus untuk momen kepulangan jauh sebelum berangkat ke Tanah Suci. Bahkan, nilai busana dan aksesori yang digunakan dapat mencapai belasan juta rupiah. Kalau bajunya dibawa dari Makassar, terus ada juga yang dibeli di sini. Kayak ini, saya beli di Samsam. Beli di mana itu? Di kaki ya. Iya, macam-macam. Kalau ada yang 20 juta, ada 30 juta, ada yang bahkan ada yang 20 juta. Ya? Baju dengan gelas. Ya, kurang lebih hampir 20 juta. 20 juta. Iya. Untuk baju dan ini di luar bajunya. Iya. Di luar bajunya. Di luar baju. Ini kan bajunya kan beli di Makassar. Belanjaan di Medina dengan Mekah. Di tengah arus modernisasi, tradisi berbusana gemerlap saat kepulangan haji menjadi bukti bahwa nilai keagamaan dan kearifan budaya dapat berjalan beriringan. Bagi masyarakat Bugis Makassar, tradisi ini bukan hanya penanda sukacita, melainkan juga simbol identitas dan rasa syukur yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Sebentar dari Jeddah, Arab Saudi, Mahmud Fauzi, Metro Tadi TV. baru SOC itu Solo. Pemirsa, boneka unta menjadi salah satu oleh-oleh yang paling diburu jemaah haji Indonesia pada musim haji tahun ini. Demi membawa hadiah untuk anak dan juga cucu, sejumlah jemaah pun melakukan berbagai cara agar oleh-oleh tersebut tetap bisa dibawa pulang ke tanah air. Made Erna Rimbawati, jemaah haji asal Dampit, Malang, Jawa Timur, menjadi salah satu jemaah yang menarik perhatian saat tiba di debarkasi Surabaya. Perempuan berusia 63 tahun ini memilih menggantungkan sejumlah boneka unta di bagian depan tubuhnya karena koper sudah penuh oleh-oleh dan barang bawaan lainnya. Boneka unta dibelinya di Mekah tersebut akan diberikan kepada anak dan juga cucu di kampung halaman. Dengan harga Rp2 per buah, boneka itu menjadi oleh-oleh khusus yang dicarinya selama berada di Tanah Suci. Bagi Made, hadiah sederhana tersebut menjadi cara berbagi kebahagiaan setelah menunaikan ibadah haji yang telah dinantikan selama 14 tahun. Ini buat anak cucu ponakan. Karena kopernya nggak cukup, jadi cari solusi yang bisa kebawa gimana gitu. Terus akhirnya nemuin ini talinya di depan toko. Terus diikat-ikat gitu deh, barengan sama temen supaya bisa kebawa, bisa ngoleh-ngolehi anak cucu ponakan. Pemerintah Arab Saudi memberikan apresiasi terhadap berbagai langkah reformasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji. Apresiasi itu disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi saat melakukan kunjungan ke kantor daerah kerja Mekah. Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Dr. Fatah Al-Masyad melakukan kunjungan ke kantor daerah kerja Mekah untuk bertemu dengan jajaran Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Kedatangan pejabat tinggi Arab Saudi ini disambut langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh sekaligus Naib Amirul Hajj Dhanil Anzar Simanjuntak. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Arab Saudi menyampaikan apresiasi atas berbagai pembenahan dan reformasi tata kelola haji yang tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dhanil, pihak Arab Saudi menilai Indonesia terus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan, dan kenyamanan jemaah haji dari tahun ke tahun. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sepakat untuk terus memperkuat koordinasi sejak tahap persiapan agar penyelenggaraan haji di masa mendatang berjalan lebih aman, efektif, dan memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah Indonesia. Other stuff will be leaving to Indonesia.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.